Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bagi yang kritis akan bertanya, bukankah perintah untuk saling mengasihi sudah ada sejak zaman Musa? Rumusannya juga sama. Bukankah ini perintah lama? Benar. Hukum kasih dalam hal rumusan dan peluncurannya bukanlah produk baru. Perintah untuk saling mengasihi dikutip dari kitab Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kata baru yang digunakan di sini adalah kainos untuk menunjukkan pertama laku hidup yang belum pernah atau jarang dipraktekkan. Kedua, kehidupan yang sama sekali baru, berbeda dan luar biasa. Ketiga, memiliki kualitas dan nilai hidup yang tinggi. Dalam hukum lama, mengasihi itu dipahami sebagai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan ini, jangan itu. Kasih itu diwujudkan dalam praktek ketat untuk melakukan dan tidak melakukan ini itu. Pada zaman Yesus, gadis-gadis banyak yang tidak mau menikah karena hukum pernikahan dibuat sangat longgar dan tidak adil. Bila istri melakukan sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan suami, bisa dijadikan alasan cerai. Bila istri memasak gosong, memecahkan perabot rumah tangga, tertawa lepas sehingga terdengar tetangga, keluar rumah sendirian, bertemu pria lain yang bukan pasangannya, dan masih banyak lagi, maka mereka harus siap-siap menerima surat talak. Karena kasih dipahami sebagai kepatuhan pada seperangkat syariat, kehidupan umat menjadi semakin eksklusif dan menjauh dari masyarakat yang berbeda dengan mereka. Orang yang tidak seiman dijauhi karena mereka kafir. Saking ekstrimnya orang Yahudi tidak mau menginjakkan kaki di tanah Samaria. Bait Allah Yahudi diberi tulisan besar, anjing dilarang masuk. Dimaksud adalah orang-orang non-Yahudi. Orang Kosta disingkirkan karena dianggap najis, pemungut cukai, pemabuk, pezina, dan orang berdosa dianggap sampah masyarakat. Jadi umat Allah menampilkan diri sebagai bangunan angker yang tidak sembarang orang bisa memasukinya. Ironisnya, para pemimpin yang semestinya memberikan contoh dalam pelaksanaan syariat, mereka tidak ada yang menyentuhnya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Itulah sebabnya kelompok ini sering dikecam Tuhan Yesus sebagai munafik. Kasih itu hanya di ujung bibir. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kristus memberi wujud kasih. Kalau kamu ingin tahu apa itu kasih, lihatlah apa yang Tuhan Yesus lakukan dan teladanilah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan memecahkan kebekuan, viral, menyentak, menimbulkan kekaguman, sama sekali baru. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, memeluk orang Kosta dan menyembuhkannya, menjadi sahabat orang berdosa, makan minum di rumah pemungut cukai, bertemu dengan pelacur, menginjakkan kaki di tanah Samaria yang ratusan tahun tidak tersentuh orang Yahudi, mengembalikan telinga Malkus orang yang menangkapnya. Puncaknya dia rela mengorbankan diri dengan rela mati untuk menyelamatkan manusia. Inilah kasih. Apa yang dihasilkan dari tindakan kasih ini? Keselamatan banyak orang. Karena kasih itu menyelamatkan. Wanita Samaria yang sering bergonta-ganti pasangan menjadi penginjil. Lewi pemungut cukai yang dicap sampah masyarakat menjadi rasul. Maria Magdalena yang memiliki reputasi buruk menjadi tokoh sentral dalam kisah kebangkitan.
kepala pasukan bertobat dan menjadi murid Kristus yang militan. Yohanes yang disebut anak guru karena temperamental menjadi sosok yang penuh kasih. Dan masih banyak lagi. Inilah yang disebut perintah baru. Kasih itu melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kasih itu tindakan pengorbanan bagi orang lain, bagi keselamatan dan kebaikan orang lain. Inilah yang harus kita lakukan. Amin.